Oke guys, di sini aku udah kedatangan bintang tamunya yaitu Teh Rika Mayriska. Silakan Teh. Nama saya Rika Mayriska, umur 18 tahun, asal Bandung. Oke, pertanyaan nih Teh, gimana sih rasanya untuk pertama kalinya menulis novel dan ini ekspresi pertama ketika kedua orang tua mengetahui Teteh telah menjadi seorang penulis itu gimana Teh? Apa ya, sebenarnya gak nyangka juga sih sama diri sendiri, Ya. bahkan sampai sekarang gitu kan, kayak mimpi gak sih ini gitu kan. Sebenarnya aku tuh orangnya agak mageran, terus malesan, bener-bener males berjuang gitu kan. Tapi akhirnya pas usia 17 tahun itu kan pengen apa ya, mengambil jalan yang berbeda gitu, dalam artian mengambil jalan yang berbeda perubahan. Aku pengen jadi seorang penulis yang bisa menerbitkan banyak buku gitu loh. Setidaknya apa ya, aku ini bukan siapa-siapa gitu kan, bukan siapa-siapa, dan emang aku nih pengen sedikit bermanfaat untuk orang lain. Jadi kan salah satu orang, karena aku pernah dengar juga kan ya, salah satu orang yang terbaik itu dia itu selalu bermanfaat untuk semua orang. Masya Allah, itu moto hidupnya. Terus pertama kali orang tua mengetahui kalau Teteh menjadi seorang penulis itu ceritanya kayak gimana? Apakah ada disembunyiin atau udah tahu dari sebelumnya Teteh lagi menulis gitu? Jadi sebenarnya aku ini kan nerbitin buku lewat jalur festival menulis, jadi terbit gratis gitu loh. Oh iya. Nah, terus pas prosesnya itu kan orang tua tuh nggak tahu, keluarga aku juga nggak tahu. Terus pas tiba-tiba aku apa ya, jadi aku tuh ngebuktiinnya buku ini, buku apa ya, cara langsung gitu loh, ini mah gitu. Jadi responnya tuh kayak kaget banget dong ya kan. Kamu bener gak sih? Mau bangga banget saya punya Masya kamu. Allah. Jadi selama proses penulisan buku ini orang tua tidak tahu sama sekali. Enggak. Bahkan orang tua tuh kayak curiga ya, karena kenapa sih kamu ngejogrok mulu di hadapan HP, di hadapan komputer, terus nulis mulu. Oh iya, kalau boleh tahu nih Teh, Teteh nulis ini menggunakan apa nih? Media apa nih? Karena aku emang orangnya bener-bener gak bisa mikir di hadapan apa ya, bukan di hadapan sih, di ngetik di HP atau di komputer tuh gak bisa aku. Jadi harus nulis gitu, nulis pakai tangan dulu, terus diketik pakai HP, baru diedit di komputer. Oh, keren. Jadi pelantaranya cuma tulisan kertas, handphone sama komputer. Keren sekali. Itu ada kesulitannya nggak dalam setiap menulis? Apa ya? Kendalanya mungkin? Ya, pasti kendala ada sih, ini ya. Di dalam yang susah tuh kayaknya ngambil mood menulis kan. Oh iya, moodnya ya, perasaannya kadang bertabrakan juga sama real life kehidupan nyata ya. Kalau boleh tahu nih ya, berapa lama Teteh menulis sebuah buku ini nih? Coba tunjukkan nih guys, ini adalah buku pertama kalinya, yaitu Bidadari Sehidup Alhamdulillah ya Allah. Jadi tahapannya itu menulis tuh cuma 30 hari. 30 hari, terus tahap editnya mungkin keseluruhan waktunya 3 bulan mungkin. 3 bulan tahapan editnya, revisinya ya gitu. Revisinya, terus pengajuan di SBM juga, pembuatan cover, pokoknya yang kayak gitu sampai buku ini hadir. Nih, sekarang coba tunjukin nih judulnya apa nih? Bidadari Sehidup Sesurga. Kalau boleh tahu nih ya, kisah dari mungkin sedikit sinopsis atau spoiler dari buku ini menceritakan tentang apa nih Teh? Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang upayara, dia itu bener-bener kaku sama yang namanya cinta. Asli cinta. Dan apa ya, jadi pas kehidupan kehidupannya, pas cinta hadir dalam hidupnya, disitulah konflik mulai berdatangan gitu. Jadi membuat si upaya ini semakin dewasa untuk menjalani kehidupan, terus membuat dia juga apa ya, sedikit lebih tertantang, lebih dewasa, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Oh, jadi selama Ufairah memiliki fase mengenal cinta itu banyak ujian bertubi-tubi datang kepadanya gitu. Oh, itu sedikit spoiler dari kisah novel Bidadari Sehidup Sesurga ya guys. Nih, kalau boleh tahu nih halamannya jumlahnya berapa halaman? 197. Oh, 197 halaman. Nah, kalau boleh tahu
kalau buat temen-temen yang pengen order itu gimana dan bagaimana dan harus di mana nih Teh? Oh, kalau untuk order bisa dicek di Shopee toko Faza Citra Production tanpa spasi dan tanpa huruf besar. Semua huruf kecil, Faza Citra Production 1. Bisa di order di sana. Only dengan harga 83.000. Maaf. Masya Allah, murah sekali ya 83.000. Buat temen-temen yang pengen tahu kisah selanjutnya dan kisah keseruan dari Bidadari Syahid di Surga, kalian bisa langsung check out di Shopee ya. Karena udah ada hadir di Shopee dan harga yang worth it banget dan kisahnya benar-benar seru, mengandung bawang juga pastinya Iya, ya. pastinya. Pastinya membuat kita tuh seolah masuk dalam kisah ini Ufairah atau Bidadari Syahid di Surga ini. Baik Teh, aku mau nanya dong, tips-tips untuk seorang penulis pemula itu apa aja sih? Apa ya? Paling aku juga emang masih pemula dan masih belajar. Aku gak merasa hebat sama sekali. Ya. Mungkin ada sedikit triknya untuk melawan rasa malas ketika nulis atau sedikit biar kita bisa mencari inspirasi yang luas gitu ya, dalam artian ketika kita menulis itu kalau misalkan novel itu bersifat fiktif ya, kita harus mencari imajinasi dan mood juga yang enak gitu. Tipsnya itu kayak gimana sih biar ngelawan rasa malas? Oh, sebenarnya kalau untuk tulis pasti ada aja rasa malas. Tergantung kita. Jadi nulis itu harus dipaksain, bukan nunggu mood. Oh, bukan nunggu Biasanya mood. gitu aku. Dan kalau untuk inspirasi mungkin kita lebih ke mencari banyak ilmu juga di bisa riset di internet juga kan, itu berpengaruh. Oh, itu juga membantu. Oh, baik. Teh, yang paling menantang nih buat Teteh ketika saat menulis novel itu Apa ya? Mungkin pas waktu itu juga kan ya benar-benar down banget ya. Karena emang di bawah tekanan deadline juga kan waktu itu aku ya khususnya masih jelek dalam dalam semua hal, dalam dunia literasi itu aku masih butiran debu. Beneran debu asik. Ya benar-benar ya, masih ilmunya tuh masih kurang, terus tentang penulisan, tentang kata baku yang Masih awam banget. awam banget, tapi aku benar-benar di situ nulis terus belajar juga, jadi alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Motivasi dan dorongan Teteh untuk next mungkin sekarang lagi nulis juga ya, nulis buku lagi itu apa sih Teh? Apa ya? Motivasinya biar apa gitu nulis buku? Karena mungkin sedikit agak susah sih, karena emang aku udah nerbit satu buku ini dan memang kayaknya udah jadi candu gitu. Oh, jadi seterusnya pengen udah aja menerbitkan banyak buku, kan emang aku udah ada niat juga kan ya, pengen menerbitkan banyak buku itu aja sih. Teteh, kalau boleh tahu nih ya, buat teman-teman mungkin yang ingin atau udah punya bakat menulis tapi bingung nyalurinnya seperti apa ya buat teman-teman, itu harus gimana, lewat jalur apa biar supaya ikut eventnya itu bagaimana gitu kan? Oh, buat kalian yang punya bakat menulis juga harus perkembangin bakat kalian. Jadi harus penulis itu harus banyak mencari. Jadi kita kayak aku kan berteman di Facebook sama penerbit-penerbit juga kan. Penerbit-penerbit itu kan biasanya Aktif di sosial media aktif. gitu ya? Biasanya penerbit indie sih. Oh, Iya, penerbit indie. Terus kan mereka kan emang aktif kayak setiap tahunnya mengadakan event 30 menit. Jadi ini tuh event untuk wadah penulis untuk bisa menyalurkan karyanya. Iya, gitu. karyanya. Jadi menyalurkan wadahnya gitu loh. Oh iya, mewadahi orang-orang yang berbakat dan mau menulis. Iya. Nah, kalau buat Teteh sendiri informasi ikut event ini berarti tahu dari sosial media, Facebook. Iya, Oh, berarti buat teman-teman yang ingin bisa mewadahi atau menyalurkan bakatnya, kalian bisa cari di informasi sosial media. Banyak banget informasi-informasi mengenai event. Jadi Terike ini bisa menerbitkan buku Bidadari Hidup Sesurga ini karena mengikuti event festival menulis di penerbit Faza Citra. Di penerbit Faza Citra. Bener-bener free tanpa pembayaran sama sekali.
Pokoknya the best. Mantap sekali ya. Jadi buat teman-teman yang punya sosial media baik Instagram, Facebook, itu dipergunakan untuk bisa mencari informasi agar kalian bisa mengasah dan bisa mewadahi bakat kalian seperti itu teman-teman. Nih aku mau nanya lagi dong ke Teh Rika, seantusias apakah ketika mungkin teman-teman Teh Rika nih ya, ketika mengetahui Teh Rika menjadi seorang penulis, dan jujur aja aku udah mengenal Teh Rika itu udah lama banget dari kecil ya. Aku kira awalnya gini, oh Teh Rika pendiam, orangnya nggak banyak ngomong, terus jarang main juga, dia di rumah terus kan. Ya, wah hebat banget gitu ketika aku melihat status WhatsApp-nya, dia itu menerbitkan novel. Aku di situ kaget dong. Jadi kayak langsung bertanya, ini bener nggak sih Teh Rika yang aku kenal gitu? Ternyata benar-benar yang aku kira, ternyata penilaian aku salah mengenai Teh Rika itu benar-benar wah keren banget. Pertama kali aku kayak excited banget dong. Ya Allah. Buat perasaan teman-teman ini seperti apa pertama kali melihat Teh Rika, sosok Teh Rika yang mungkin orang kenal pendiam, terus nggak banyak nggak aktif kesini, yang nggak aktif gitu, dan artian pasti gitu ya di rumah, jarang main kemana-mana. Gimana tuh perasaan teman-teman, sahabat mungkin bestie Teh? Pastinya kaget banget sih ya. Iyalah, orang aku tuh kayak dikenal sama teman-temanku ya, kata kamu tadi pendiam kan, kurang aktif, jadi orangnya tuh kayak di rumah terus malas berkembang. Jadi orang tuh berada, ih kamu tuh malas berkembang ya dalam hidup. Tapi pas aku nge-SW-in promo novel itu ya, teman-teman kaget banget tuh, ih kamu kenapa sih, kamu kenapa gitu ya? Ya kenapa sih kamu, kok hebat banget, kok bisa gitu kan, punya bakat terpendam, bener-bener deh katanya, nulis novel itu katanya bisa banget, kok kamu bisa sih, ya gitu kan. Ya pokoknya gitulah, dia gak nyangka gitu kan. Oh banyak yang gak nyangka juga. Terus termasuk Teh Rika juga gak nyangka banget ya bisa sama diri sendiri sampai sekarang, kayak mimpi. Bener-bener tuh semua tuh kayak diperlancar aja. Jadi ini modal utama nulis sebuah novel itu yang penting niat, apa lagi? Kemauan juga. Terus mau merubah, menambah ilmu, belajar juga ya Teh. Wah keren sekali. Aku juga nggak nyangka loh Teh Rika nulis pakai apa, kok bisa masuk jalur apa gitu. Aku penasaran. Kita satu desa ya di rumah, jadi kayak kok bisa sih kenal sama penerbit gitu ya, kenal dari mana gitu ya. Kan biasanya kalau kita pengen menulis itu kita harus buat naskah terus dikirimkan ke penerbit, itu juga belum tentu di ACC atau enggak, diterima atau enggak. Dan itu benar-benar kayak aku kaget banget sama Teh Rika, karena sekeren itu ternyata guys, dia mengikuti festival menulis ya selama 30 hari. Jadi jaraknya tuh emang 30 hari, terus kita kesananya kan tahapan-tahapan. Itu Masya Allah, kan sekali kan, Masya Allah. Senang aku, proud banget sama Teh Rika, bener-bener tim inspirasi guys. Berarti sekarang kegiatannya lagi nulis juga di rumah nih? Iya, nulis. Tulis juga nih buku coming soon ya guys. Buat kalian yang pengen tahu buku apa lagi yang Teh Rika tulis, kalian harus follow Instagramnya ya. Apa Instagramnya? RM Rizka 14. RM Rizka 14. Follow ya guys. Oke, di sini Teh Rika juga punya Facebook juga loh. Namanya apa Teh? Rika Menyeriska. Wah Masya Allah keren banget. Nah aku mau nanya dong, Teteh ini nulis itu menggunakan aplikasi apa gitu, edit-editnya, terus menggunakan HP juga tentunya. Itu boleh dong diceritain sedikit? Justru aku menulis ini semua tuh pakai HP. Murni ngetik semua di HP. Jadi ini tuh novel tuh jumlahnya kalau nggak salah ya 40.356 kata. Masya Allah. Semua pure aku nulis di HP, ketik. Kebayang nggak tuh? Selama 30 hari aku ngetik sebanyak 40.000 kata lebih. Gempor. Sampai aku tuh kayak 1 bulan itu ya ngerasa bener-bener burumuk. Jadi sampai kayak salah tuh kayak duduk aja gitu, gak kuat kalau berdiri. Perjuangannya bener-bener sampai kayak bergadang. Jadi benar-benar perjuangan tuh lah nggak mudah, nggak mudah ya, membalikan telapak tangan. Betul diberi kesuksesan sekarang udah bisa terbit, itu ternyata perjuangannya benar-benar bener-bener ekstra banget. ada ya drama air mata,
perjuangan, pokoknya semua tenaga air mata terkuras. Wes, mantap. Keren sekali. Pure pakai HP guys. Jadi ini selama 30 hari menulis itu dari Rika pure asli menulis menggunakan HP. Kita biasa kalau punya alat tambahan itu kita pakai komputer. Ini pure pakai HP. Guys, jadi kalian harus gunakan HP kalian. Buat kalian yang bisa punya bakat menulis, kalian nggak punya alat-alatnya seperti komputer, laptop, kalian bisa menggunakan handphone. Di aplikasi apa teh? Biasanya aku pakai PS. Oh, pakai PS Office guys. Keren banget sih. Bener-bener keren. Coba dong tunjukin lagi sekali lagi, ini buku hasil dari Teh Rika Meriska. Judulnya Bidadari Hidup Sesurga. Ini ada quotes-nya nih teman-teman. Apa nih? Boleh dibacain dong, Teh? Apanya? Quotes yang ininya di bawahnya. Izinkan aku menjadi imam dalam hidupmu dan menjadikanmu bidadari sehidup surga. Oh my god. Jadi Bidadari Hidup Sesurga itu kayaknya asik banget ya. Kayaknya seru banget deh ya. Kisah cintanya dari Ufairah sama Ufairah ya. Ya, Ufairah. Utamanya. Oke guys, mungkin segitu aja podcast untuk hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like video ini, dan komen juga yang buat kalian pengen nanya-nanya ke Teh Maya Rizka. Kalian bisa berteman di Instagramnya dan juga Facebooknya. Sekian dari video kali ini. Thank you, dadah semuanya.